Halo semuanya, hari ini kita masuk ke bab matriks. Bab matriks yang pertama harus kita tahu yaitu tentang transposisi matriks. Sebenarnya matriks kan sudah dibahas dulu waktu SMA. Nah, ini hanya review saja, tapi akan saya review secara lengkap semuanya ya. Jadi pertama ada transposisi. Transposisi ini adalah merubah yang awalnya baris akan menjadi kolom. Sebagai contoh, di sini saya punya matriks A, maka matriks A transpos yang awalnya baris ini min 1 dan 2, maka dia akan saya tulis menjadi kolom. Jadi baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Dan selanjutnya, kolom selanjutnya ada 100 dan 23. Dan selanjutnya 4 sama 5. Oke. Untuk ukuran matriks yang awalnya di sini barisnya adalah 3, kolomnya adalah 2, ketika dia ditranspos maka akan kita punya kolomnya barisnya dulu ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi kebalik gitu ya. Antara kolom dan baris menjadi terbalik. Yang kedua, ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi ini kalau bilangan biasa itu kan bilangannya 1. Hanya saja di sini matriks punya banyak bilangan. Jadi ketika menjumlahkan dan mengurangkan itu menjumlahkan dan mengurangkan antar bilangan-bilangan yang ada di matriks yang sesuai dengan posisinya. Contoh, saya punya A plus B, berarti ini adalah penjumlahan. Yang pertama adalah min 1 dari A, ini ditambah dengan posisi yang sama, yaitu 1 dari B. Begitu seterusnya. Jadi di sini 2 tambah 0, lalu ini kurang besar ya. Lalu 100 tambah 10, lalu 23 tambah 3, lalu 4 tambah 4, dan terakhir 5 tambah 15. Oke, maka hasilnya adalah 0, 2, 110, 26, 8, dan 20. Oke, ini adalah hasil penjumlahan. Untuk pengurangan itu sama, tapi tinggal diganti dikurangi, gitu ya. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan adalah agar kita bisa menjumlahkan atau mengurangi, maka ukurannya harus sama. Jadi kalau A ini ukurannya berapa barisnya ini? 3 ya. 3, kolomnya ada 2, maka B pun juga harus punya 3 baris dan kolomnya 2. Contoh, ketika saya punya C yang kolomnya 2, 1, 0, 0, 1, dan barisnya juga 2, ini tidak bisa dijumlahkan dengan A ataupun B. Karena kalau kita coba paksakan dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi min 1 plus 1, lalu 2 plus 0, lalu 100 plus 0, lalu 23 plus 1, dan ini plus 4 plus, nah ini plus berapa? Nggak punya pasangan. 5 plus berapa? Nah, seperti itu. Jadi kalau ukurannya tidak sama, tidak pas, maka kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Selanjutnya ada yang namanya perkalian skalar. Perkalian skalar ini hanya mengalihkan sebuah bilangan ke sebuah matrik. Contoh, kalau ada matriks A seperti ini, saya punya 2A, itu artinya semua elemennya, isinya, bilangannya dikalikan 2. Jadi ini jadi min 2, ini jadi 4, ini jadi 200, ini jadi 46, ini jadi 8, ini jadi 10. Begitupun kalau saya punya min 1A, maka semuanya dikali dengan min 1. Jadi 1, jadi min 2, jadi min 100, jadi min 23, jadi min 4, jadi min 5. Seperti itu. Kita akan masuk ke perkalian matriks. Nah, ini yang sebagian besar itu
Kesalahan tuh muncul di sini karena kadang suka lupa kalau perkalian matriks itu dikali satu persatu kayak penjumlahan atau pengurangan matriks. Nah, tidak seperti itu. Perkalian matriks itu adalah sebuah perkalian yang kita gunakan baris kali kolom. Maksudnya seperti apa baris kali kolom? Contoh, kita coba mengalihkan A dengan B. Sebentar, kayaknya nggak bisa ya A dengan B. Kita masuk dulu seperti ini. Artinya kalau kita mengalihkan baris dengan kolom, yang ada di dalam baris ini totalnya harus sama dengan banyak yang ada di kolom. Jadi kalau kita punya matriks yang awal itu ukurannya, misal yang A, di sini barisnya 3, lalu kolomnya 2, artinya di sini banyaknya bilangan dalam satu baris itu ada 2. Maka banyaknya kolom yang di sini juga harus 2. Gitu. Ini. Nah, banyaknya baris di sini juga harus 2. Banyaknya angka yang di kolom atau banyaknya baris itu harus 2. Nah, di sini berarti ukurannya harus 2 kali bla 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 bla. Entah berapapun ini bisa dikalikan. Nah, sedangkan untuk yang A ini kan 3 kali 2, sedangkan yang B juga 3 kali 2. Nah, ini itu dia tidak sama. Kalau kita mau mengalihkan A kali B itu dia tidak bisa karena belakangnya ini tidak sama. Banyaknya kolom dari A tidak sama dengan banyaknya baris dari B. Nah, yang bisa yang mana? Nah, contohnya yang bisa adalah C kali B. C kali B. Ini bisa karena C ukurannya barisnya 2, kolomnya dia 3. Nah, ini kalau ordonya B, barisnya 3, lalu kolomnya ada 2. Nah, di sini sama dia, 3, 3. Makanya bisa dikalikan. Nah, perkaliannya seperti apa? Yuk kita lihat. C, kita punya 1, 3, 5, 2, 4, 6. Sedangkan yang B kita punya 1, 0, 10, 3, 4, 15. Cara pengaliannya seperti yang saya katakan tadi, ini baris kali kolom. Nah, jadi yang pertama adalah 1 kali 1, 1 kali 1, lalu ditambah, karena masih dalam satu baris, ditambah 3 kali 10, ditambah lagi 5 kali 4. Nah, habis. Kalau habis, kita bisa ganti ke kolom selanjutnya. Jadi, kita bisa ganti ke kolom yang ini. Maka, angkanya menjadi, geser dikit. Angkanya menjadi 1 kali 0, lalu ditambah, masih dalam baris yang sama, 3 kali 3, ditambah 5 kali 15. Masih kurang besar ya ternyata. Geser. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah habis kolomnya, artinya kita geser ke bawah. Jadi 2 kali 1, ini, tambah 4 kali 10, ditambah 6 kali 4. Lalu 2 kali 0 tambah 4 kali 3 tambah 6 kali 15. Sehingga di sini saya punya angkanya menjadi 1 ditambah 31 ditambah 20 berarti 51. Lalu di sini 0 ditambah 9 jadi 9, 5 kali 15, 75, 9 tambah 75 jadi 84. 2 kali 1, 2, tambah 4 kali 10, 4.
42 ditambah 24. Berapa tadi? 42 tambah 24 berarti 66. 2 kali 0, 0 tambah 4 kali 3, 12 tambah 6 kali 15 itu 90. 12 tambah 90 jadi 102. Nah, jadi inilah hasil perkaliannya. Dan pasti hasil perkaliannya itu ukurannya tinggal ini. Nah, 2 kali 2. Pasti itu. Jadi kalau ada matriks ukuran 100 kali 20, misal, lalu dikalikan dengan sebuah matriks yang lain, ini misal apa A10 gitu. Lalu ini ada A11 dikalikan dengan yang ukuran 20 kali 5. Sorry. Maka hasilnya pasti akan menjadi matriks ukuran 100 kali 5 gitu. Jadi ukurannya bisa ditebak dari awal. Kalau ukurannya beda dari itu, nah berarti ada yang salah itu gitu. Oke, jadi untuk latihan silahkan ini dihitung 2A transpos min 3C kali 3B. Sifat-sifat perkalian matriks ini agak sedikit berbeda dengan perkalian bilangan bulat biasa. Karena apa? Karena terutama karena yang terakhir ini. Jadi kalau bilangan biasa itu AB sama dengan BA. Tapi kalau di matriks ini jadi tidak sama dengan. Contoh, misal saya punya matriks A. Ukuran tadi berapa? 3 kali 2. Matriks B ukuran 2 kali 3. Misal. Maka kalau saya kalikan, ukurannya akan menjadi berapa tadi? 3 kali 3. Nah, sekarang kalau kita balik coba. B kali A. Awalnya ukuran 2 kali 3, lalu yang A ukuran 3 kali 2, maka hasil perkaliannya akan menjadi 2 kali 2. Nah, dari situ saja sudah kelihatan jelas bahwa perkalian matriks ini tidak sama. Bisa tidak sama. Lalu bagaimana kalau ukurannya sama? Misal contoh A-nya ukuran 2 kali 2, B-nya ukuran 2 kali 2. Kan ini nanti mau A kali B ataupun B kali A, hasilnya tetap 2 kali 2 kalau ukurannya kotak. Nah, walaupun ukurannya kotak, secara umum ini belum tentu sama. Nah, coba dicari contohnya apa yang sama. Nah, jadi banyak ya harusnya ya. Tapi ya silahkan dicari sendiri. Tapi saya garis besari bahwa tidak selalu sama. Nah, oleh karena itu, di hukum distributif di paling atas, kita tidak bisa mengubah urutan. Jadi yang A itu harus tetap di awal. Tidak boleh ini diubah jadi BA tambah CA. Nah, ini tidak boleh. A-nya dipindah ke belakang. Kalau awalnya di awal, maka A-nya harus tetap di awal. Intinya seperti itu. Karena terus yang terakhir adalah asosiatif. Kalau perkaliannya, kalau digabung 3 gini, boleh dikali yang awal dulu, boleh dikali yang belakang dulu. Tidak masalah. Nah, jadi ini memang sedikit berbeda ya dengan bilangan bulat pada umumnya. Karena kalau bilangan bulat kan sama saja, tapi kalau matriks itu tidak sama. Nah, jadi, oke. Namun di matriks ini ada yang sifatnya itu mirip kayak satu. Kan kalau satu dikali bilangan berapapun, hasilnya ya bilangan itu. Contoh 1 kali 10, ya hasilnya 10 gitu ya. Di sini kita punya yang namanya matriks identitas. Jadi matriks apapun, kalau dikali dengan matriks identitas, ini hasilnya akan kembali ke matriks yang awal. Bentuknya matriks identitas itu di diagonal ini nilainya 1,
selain itu nilainya 0 gitu ya. Sebagai contoh, saya punya matriks A 1, 2, 3, 4. Lalu saya kalikan matriks A ini dengan matriks I tadi 1, 2, 3, 4. Saya kalikan dengan 1, 0, 0, 1. Kita lihat mengapa dia bisa balik lagi. Tadi perkalian matriks gimana? Jangan lupa baris kali kolom gitu ya. Jadi 1 kali 1, 1 kali 1, 1, lalu 2 kali 0, 0, lalu udah habis ya. Jadi kita geser ke kolom berikutnya, 1 kali 0, 0, tambah 2 kali 1, 2. Sudah habis kolomnya, kita geser ke bawah, 3 kali 1, 3, tambah 4 kali 0, 0, lalu 3 kali 0, 0, tambah 4 kali 1, 4. Nah, lihatlah. Hasilnya sama kayak A sendiri kan, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak berubah. Gitu. Nah, eh, di matriks identitas ini, tujuan utamanya nanti kita coba mencari sebuah inverse. Di mana inverse itu adalah kalau A dikali matriks yang namanya inverse-nya dari A, maka dia akan kembali menjadi identitas. Jadi kayak dia dikalikan dengan lawannya, itu dia jadi identitas. Nah, sebelum ke inverse, kita harus belajar dulu yang namanya determinan matriks. Determinan matriks untuk 2 kali 2 itu mudah, tinggal A kali D min B D. Itu. Jadi ini adalah rumus untuk determinan matriks. Coba kita hitung determinan si matriks I ini berapa? Berarti yang ini kita kalikan 1 kali 1 jadi 1. Lalu dikurangi 0 kali 0 jadi 0. Maka hasilnya 1. Contoh yang kedua, determinan matriks B. Kita hitung 1 kali 100 dikurangi 3 kali 2. Nah, maka jadinya 100 min 6 sama dengan 94. Itu untuk menghitung determinan matriks. Nah, untuk inverse sendiri, cara menghitungnya adalah A inverse itu seper dari determinan kali yang namanya matriks, biasanya huruf kecil, matriks adjoin dari A. Nah, berarti yang belum kita tahu adjoin ini apa artinya. Adjoin dari A itu untuk matriks ukuran 2 kali 2, dia bisa kita tuliskan menjadi dibalik D sama A, lalu B sama C jadi minus. Itu. Jadi DA minus B minus C. Itu. Nah, sekarang kita coba cari B inverse. Nah, untuk determinan tadi, kalau masih ingat berapa tadi? 94 gitu ya. Jadi ini seper 94, seper determinannya. Lalu matriks adjoin dari B ini yaitu dibalik 101, yang ini min 2, ini min 3. Nah, seperti itu. Sekarang ini sama dengan 100 per 94 min 2 per 94 min 3 per 94 1 per 94. Namun saya tidak suka menulis seperti ini karena bentuknya pecahan ya. Jadi ditulis seperti ini pun tidak apa-apa. Karena kebutuhan kita seringnya akan mengalihkan matriks B inverse ini. Contoh sekarang kita coba cek yuk, apakah betul B kali B inverse akan jadi matriks identitas ini. Nah, untuk mengalihkannya, B tadi apa? 1, 2, 3, 100. Sedangkan B inverse 1 per 94, 100 min 2 min 3, 1. Enaknya kalau
bukan dalam bentuk pecahan, 1/94 atau biasa kita namakan skalarnya, itu bisa kita pindah ke depan. Jadi 1/94 di sini perkalian matriks biasa. Maka angkanya enak. Jadi bulat semua gitu ya. Nah, coba kita hitung yuk, apakah betul jadi matriks identitas. Yuk, jangan lupa lagi baris kali kolom. Berarti di sini 1 kali 100 jadi 100 eh ditambah tapi minus ini ya, 2 kali min 3 jadi min 6. Selanjutnya habis 1 kali min 2 jadi min 2 ditambah 2 kali 1 jadi 2. Lalu 3 kali 100 jadi 300 ditambah 100 kali min 3 jadi min 300. Sorry. Lalu 3 kali min 2 jadi min 6 ditambah 100 kali 1 jadi 100. Nah, maka hasilnya akan menjadi 100 kurangi 6, 94, min 2 tambah 2, 0, 300 kurangi 300, 0, min 6 tambah 100, 94. Nah, kalau dibagi 94 semuanya, lihat, jadi matriks identitas. Nah, inilah pentingnya inverse itu untuk membuat sebuah matriks menjadi matriks identitas. Karena apa? Kalau kita punya persamaan matriks seperti ini, AX sama dengan B, untuk mencari variabel X, untuk mencari matriks X, kita tinggal kalikan A inverse di depannya. Kalau kita kalikan, maka ini jadi identitas. Sedangkan identitas kali X akan tetap jadi X, tidak berubah. Nah, akhirnya kita ketemu X-nya itu apa. Jadi tujuan utamanya untuk dikalikan, oleh karena itu biasanya pecahannya atau skalarnya saya keluarkan. Nah, yang terakhir ini yaitu determinan matriks 3 kali 3 itu ya sedikit lebih rumit daripada yang ukuran 2 kali 2. Nah, saya contohkan di sini misal saya punya matriks A, ini A, B, C, E, F, G, H, I, J. Kita harus pilih satu baris ataupun satu kolom. Misal di sini ya, saya pilih ini. Satu baris. Dan kita setelah pilih satu baris harus hafalkan bahwa ada yang namanya tanda, yaitu tandanya di sini plus, di sini minus, di sini plus, lalu minus, pokoknya selang-seling. Nah, untuk menghitungnya kita setelah kita pilih baris, maka determinan A bisa kita hitung menggunakan, lihat di sini. A ini kan posisinya di sini ya, berarti plus. Jadi plus A kali determinan di mana kita coret bagian baris yang ada A-nya maupun kolom yang ada A-nya. Jadi ini dikali dengan determinan dari F, G, I, J. Nah, begitu selanjutnya, saya ganti warna biar lebih enak. Setelah itu tandanya di sini apa? Minus di B. Ini tandanya minus. Artinya di sini ganti minus B kali determinan dari determinan. Jadi tanda ini nama tanda mutlak itu kalau di matriks ini sama aja dengan determinan gitu ya. Ini determinan B, kita garis baris dan kolom yang ada B-nya. Nah, ini kan sudah digaris baris yang ada B-nya, kita garis kolom yang ada B-nya. Nah, ini nggak boleh kepake. Kalau nggak boleh kepake, berarti yang kita hitung determinan dari E, G, H, J. Oke. Nah, yang terakhir sama yang C. Nah, tandanya berubah jadi plus lagi. Plus C kali determinan. Oh, tadi di sini apa?
E F H I. Nah, itu. Jadi agak ribetnya gitu ya. Jadi menghitung determinan 3 kali 3 itu sama saja menghitung determinan ukuran 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Ya, jadi coba langsung kita praktekkan di matriks B. Ini berarti determinan B. Nah, kalau ada bilangan 0, saya akan pilih baris yang ada bilangan 0. Karena nanti kan pengalinya ini jadi 0 di sini nih. Di sini kan jadi 0 nanti. Enaknya itu seperti itu. Tapi kita harus tetap patokan pada tanda ini ya. Kita patokan pada ini ya. Yuk kita hitung. Pertama ada 2. 2 ini tandanya apa? Di sini kan plus. Di plus 2 kali determinan elemen yang tidak ada baris atau kolom 2-nya. Jadi yang ini ya. Nah, jadi 2 min 3 104. Oke. Setelah itu min lagi, min. Terus, nah ini dia sekarang kita ambil 0 selanjutnya. Berarti ini kan jadi tidak penting gitu kan. Mau berapapun determinan ini kalau dikali 0 ya jadi 0. Lalu terakhir plus lagi ngikuti ini. Setelah itu kita ambil satunya. 1, maka di sini yang kita hitung determinan yang tidak ada satunya, yaitu berarti kotak yang ini ya. Ini ya, kotak yang ini. Nah, ini dia kan berarti tidak boleh kolom ini maupun tidak boleh baris ini kan. Jadi ini 1, 2, 3, 100. Nah, di sini berarti determinan dari B yaitu 2 kali ini apa? Masih ingat ya rumusnya? AD kali BC ya. 2 kali 4 8 min 3 kali 100 min 300. Nah, lalu plus 1 kali di sini 1 kali 100 berarti 100 min 2 kali 3. Nah, artinya di sini jadi 2 kali 308 ditambah dengan 100 min 6 94. Berapa ini ya? Di sini aja ya, biar cukup ya. 308 kali 2 616 tambah 94, 4 tambah 6 0, nyimpen 1 jadi 1, nyimpen 1 jadi 710. Itu. Itulah cara menghitung determinan matriks 3 kali 3. Kalau ada baris yang ada nolnya, pilih yang itu. Jadi lebih sedikit gitu. Oke. Sekarang di bagian terakhir kita akan menghitung inverse matriks 3 kali 3. Nah, untuk menghitung inverse matriks 3 kali 3, kita hitung determinannya dulu. Nah, tadi sudah dihitung ya. Sama ini matriksnya, harusnya sama sih tadi ya, sama ya. Jadi determinannya 710. Saya tulis dulu determinan dari B sama dengan 710. Nah, sama seperti matriks 2 kali 2 A inverse tadi di awal, itu seperti determinan dari A kali adjoin dari A. Nah, itu adjoin dari A itu apa? Jadi dia itu mirip kayak kita menghitung adjoin dari A, mirip kayak kita menghitung determinan. Nah, tapi tidak dikalikan. Gini. Tadi kan ini plus minus plus minus plus minus apa ya tadi? Sorry. Plus minus plus selang-selingan. Nah, artinya di sini B adjoin dari B, adjoin dari B itu adalah pertama kita hitung plus dari determinan ini 104,01. Nah, dan ini dilakukan untuk semuanya. Jadi ngitung inverse matriks 3 kali 3 itu sangat ya, sangat pokoknya. Lalu selanjutnya min. Nah, saya hapus dulu. Berarti selanjutnya saya ambil
ini di garis. Nah, berarti yang kita ambil determinan dari 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Lalu, sorry, jangan mepet-mepet, nanti dikira gabung. Terus plus. Nah, setelah plus, berarti ini matriks yang ini ya. 3, 100, 2, 0. Nah, gitu. Dan seterusnya, ini langsung aja ya saya tuliskan biar cepat ya. Min berarti ini 3, berarti yang kita ambil 2 min 3 0 1, 2 min 3 0 1, lalu ganti plus, berarti ini 100-nya kita coret begini, yang kita ambil 1 min 3 2 1, lalu min berarti di sini 4 yang kita coret, yang kita ambil 1220, 1220, lanjut plus yang kita ambil di sini 2 min 3 104, terus min yang ini kita ambil nolnya kita coret, ini jadi 1 min 3 34, 1 min 3 34, dan selanjutnya ini kita coret 1, jadi 1 2 3 100, 1 2 3 100. Wow, jadi adjoin dari B ini harus ngitung banyak ya. Jadi 100 kali 1 100, 0 kali 4 0, jadinya 100. 3 kali 1 3, min 2 kali 4 ya ini tadi 8 min 5. Lalu 3 kali 0 0, min 2 kali 100, berarti min 200. Lalu ini min 2 kali 1 2, kali 0 min 2. Lalu 1 kali 1 1, min 6, min 6 jadi 7. Lalu 1 kali 0 0, 2 kali 2 4, ini jadi min 4. Lalu 2 kali 4 8, 8 min 300. Weh, berarti min 292. Lalu ini min 4 kali 1 4, min 9 jadi min 9, berarti 94 min 13. Lalu 1 kali 100 100, min 6 jadi 94. Nah, ini dia adjoin dari B. Lalu inverse dari B berarti apa? Yaitu B inverse sama dengan 1/710 seperdeterminan kali matriks ini. 100 min 5 min 200 min 2 7 min 4 min 292 min 13 94. Nah, itu dia adalah matrik dari B inverse. Nggak usah kita kalikan ya. Ya, angka yang gede ya. Percayalah, ini kalau dikalikan dengan B akan menjadikan matrik identitas. Nah, untuk tugas nomor yang ketiga, silahkan dikerjakan ini. Carilah X, Y, dan Z-nya berapa. Semangat.